janji politik Pak Deka sendiri bahwa ketika menjadi seorang kepala desa tidak akan sepeser pun, tidak akan mengganggu anggaran-anggaran desa, bahkan tidak menerima gaji. Apa pesan khusus terhadap yang kebijakan-kebijakan terobosan yang saat ini? Artinya dengan anak-anak kita sekarang hari ini di Desa Siponjot yang hampir 300 orang yang les bahasa Inggris, matematika, mulai tingkat PAUD sampai SMA, otomatis saya pikir dengan mereka mengetahui, menguasai bahasa Inggris itu, tinggal sedikit lagi untuk bisa buat kampung Inggris seperti yang di mana di kecamatan Desa Pare ya, di Jawa Timur ya. Oke, baik, Podcast Arsil masih tetap mengudara untuk siang hari ini. Nah, di sini saya bersama dengan seorang tokoh atau kepala desa yang cukup fenomenal, yang tidak asing lagi bagi kita, itu Kepala Desa Siponjot, Deka Silaban. Selamat siang, Pak Deka. Selamat siang, Pak Kermawan Silaban. Nah, di sini bagaimana hari ini, Pak Deka, kegiatannya? Baik, sehat, puji Tuhan. Banyak kesibukan Pak ya? Ya, selain di kantor kepala desa, memang saya seorang petani, jadi saya sangat aktif berladang dan juga beternak. Terima kasih. Jadi Pak Deka, bagaimana menyusun acara kegiatan-kegiatan begitu padat dan kegiatannya sehingga bisa tercapai semua? Terima kasih Saudara Kermawan Silaban. Jadi memang saya jadi kepala desa ini sudah berkomitmen dengan keluarga bahwa kami mengabdi kepada masyarakat Siponjot. Artinya kami sudah percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kami ini sudah menjadi saluran berkat bagi umat yang minimal ada di sekitar Siponjot. Jadi dengan senang hati mengerjakan pekerjaan ini semua, sehingga kita tidak terbebani, saudara. Itu prinsipnya. Dengan kita bekerja dengan hati, melayani masyarakat, sehingga kita tidak terbebani oleh pekerjaan kita sehari-hari. Demikian, saudara. Baik, Pak Deka. Tentunya kan kami juga pernah mendengar dan ini santer sudah terkait masalah kebijakan-kebijakan yang fenomenal ini. Ada juga Bapak di sini menginisiasi di Desa Siponjot, menginisiasi kampung Inggris yang melatar belakang sebenarnya sehingga muncul program kampung Inggris ini. Terima kasih. Jadi ini pengalaman pribadi sebenarnya. Puji Tuhan anak-anak saya ada 3 orang yang sudah 2 orang sudah lulus dari SMA Unggul Del. Kemudian yang anak ketiga sekarang juga masih lagi belajar di SMA Unggul Del, di mana yang pertama puji Tuhan seminggu yang lalu sudah meja hijau dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan yang kedua dari Psikologi Universitas Gadjah Mada di Jogja, dan yang ketiga dari SMA Unggul Del. Pertanyaan kawan-kawan kita atau saudara-saudara, bagaimana keluarga kami bisa menempatkan mendidik anak bisa sampai ke SMA Unggul Del yang notabene adalah
bisa pernah menjadi SMA terbaik kedua di Indonesia, bahkan di Sumatera Utara itu nomor 1. Jadi itu tentunya kami persiapkan pendidikan mereka mulai bahasa Inggris itu sejak dini, saudara. Mulai dari PAUD, TK mereka sudah kita buat les bahasa Inggris dan matematika. Sehingga kita sangat yakin dengan perkataan ada koordinator PNF kita, Sir John, yang mengatakan bahwa hidup ini harus kita mulai dari belajar. We start from education. Jadi dengan pendidikan itu maka manusia bisa berubah, bisa lebih sejahtera. Jadi terkait dengan kampung Inggris juga memang itu otomatis gitu ya. Artinya dengan anak-anak kita sekarang hari ini di Desa Siponjot yang hampir 300 orang yang les bahasa Inggris, matematika, mulai tingkat PAUD sampai SMA, otomatis saya pikir dengan mereka mengetahui, menguasai bahasa Inggris itu, tinggal sedikit lagi untuk bisa buat kampung Inggris seperti yang di mana di kecamatan di Sapare ya, di Jawa Timur ya. Jadi itu yang bikin kita, dan juga memang potensi Danau Toba yang sudah notabene ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu destinasi. Tentunya kita ini kawasan Danau Toba bersiap untuk ke arah sana mempersiapkan anak kita nantinya. Demikian. Tentunya dari perjalanan karir politik kami juga pernah mendengar bahwa Bapak pernah menjadi anggota DPRD. Nah, seharusnya memang kalau perjalanan politik itu, karir politik itu harusnya menjadi bupati atau wakil bupati. Nah, kenapa jadi tertarik menjadi seorang kepala desa yang notabene wilayahnya cukup kecil? Iya, terima kasih Saudara Karmawan. Jadi ternyata saya setelah jadi kepala desa, saya merasa bahwa saya sangat berarti bagi masyarakat. Kenapa tidak? Waktu anggota dewan dulu, kepentingan masyarakat kita secara langsung itu tidak ada. Artinya dalam hal surat menyurat, dalam hal urusan apapun itu terkait dengan administrasi. Ya, seperti yang kita tahu anggota dewan itu ya tugasnya ada 3 pokok kan, menyampaikan aspirasi, ada hak pengawasan, kemudian ada membuat peraturan. Jadi setelah saya kepala desa, saya bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat, kepentingan masyarakat, sehingga saya bisa masuk, domain saya bisa masuk ke masyarakat. Contoh kecil ya Saudara Karmawan, ada warga saya mengurus surat ke kantor ini, di mana saya tahu bahwa beliau itu notabene masyarakat Siponjot ini adalah 99,9% itu umat Kristiani, di mana Tuhan mengajarkan kita supaya kita 6 hari kerja dan hari ke-7 itu hari Minggu harus ke gereja. Nah, ketika ada warga saya yang mengurus urusannya ke kantor ini, saya katakan ke beliau bahwa saya bisa meladeni beliau itu dalam hal administrasi, tapi kita anjurkan juga mereka, masyarakat kita ini, untuk supaya pergi beribadah pada hari Minggu untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Jadi disitulah saya lihat bahwa hidup saya ini jauh lebih berarti menurut saya setelah saya kepala desa daripada yang sebelumnya saya anggota dewan. Saudara Karmawan. Warga tentunya berulang-ulang dan sudah kami dapat beberapa apresiasi masyarakat desa Siponjot dan juga pemerintah Kabupaten Humbang melalui bagaimana desa sendiri bisa menyambut atau bersinergi dengan program pemerintah, baik itu masalah stunting, pendidikan dasar, dan lain-lain. Nah, tentunya kan masih banyak beberapa hal tantangan yang mungkin belum bisa disinkronkan antara pemikiran masyarakat di sini dan juga dengan pemerintah desa. Nah, tentunya beberapa strategi sudah dipersiapkan untuk mengatasi ini. Apa kira-kira strategi untuk Baik, tapi sebelum sampai ke sana, boleh juga kami tambahkan, tahun lalu kita telah mendapat apresiasi dari Gubernur Sumatera Utara sebagai juara harapan 3 inovasi desa terbaik di Sumatera Utara. Iya, kita mendapat hadiah tahun lalu, ada uang tunai 10 juta, ada piagam yang langsung ditandatangani Gubernur dan juga trofi. Dan itu langsung diserahkan oleh, waktu itu acara 17 Agustus tahun lalu, langsung diserahkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara. Itu antara lain prestasi yang sudah kita raih. Kemudian boleh kami tambahkan, atas kepercayaan publik atau pihak ketiga, baik itu pemerintah atau swasta, kepada pemerintah Desa Siponjot, mulai tahun lalu kita telah menandatangani MOU dengan salah satu perguruan tinggi swasta di Medan.
namanya Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Di mana mulai tahun lalu kita masyarakat kita, anak-anak kita telah kuliah gratis di sana. Kuliah gratis dan dapat uang saku 800.000 per bulan. Itu hebatnya Pak Saudara. Apa syaratnya seperti itu? Jadi mereka melihat pemerintahan kita ini, menurut mereka ya Saudara Karmawan, menurut mereka kita ini sudah dipercaya begitu Pak, memimpin masyarakat ini. Jadi sehingga mereka mempercayakan desa ini untuk boleh warga kita kuliah di sana gratis, 3 orang, dan bukan hanya gratis seperti yang saya utarakan tadi, dapat uang saku 800.000 per bulan. Dan itu sudah terjadi, dan mudah-mudahan tahun ini juga akan tetap kita dapat 3 jatah. Jadi ke warga saya juga sudah saya bilang, jangan lagi hari ini ada warga Siponjok yang tidak melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi baik itu negeri swasta karena alasan uang. 3 orang sekarang sudah jelas sudah dapat jatah kita. Nah itulah yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan kepada masyarakat, bagaimana kita memimpin di pemerintahan desa ini sehingga kepercayaan publik sangat tinggi. Dan puji Tuhan Saudara Karmawan, tahun ini desa kami, desa Siponjok telah kita daftar ke KPK sebagai salah satu desa anti korupsi. Terintegrasi Pak. Iya, sudah melalui Inspektorat Kabupaten Jombang. Surat kita sudah sampai. Nah, apa yang kita mau di situ? Tentunya dengan ditetapkannya nanti kita sebagai desa anti korupsi, maka kepercayaan publik baik itu pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, pusat akan jauh lebih percaya kepada kita. Sehingga program apapun yang akan kita ajukan dari masyarakat desa, saya yakin itu akan terpenuhi. Nah, terkait dengan strategi bagaimana kita ke masyarakat supaya program ini bisa terlaksana, bahwa memang Saudara Karmawan salah satu indikator keberhasilan seorang pemimpin dalam hal ini kami sebagai kepala desa adalah bagaimana partisipasi masyarakat terhadap program itu. Salah satu contoh ya, les bahasa Inggris, matematika. Itu kita lihat hampir di atas 80% partisipasi masyarakat terkait dengan program itu. Maka saya berpendapat bahwa memang itu satu indikator keberhasilan menurut saya. Nah tentunya banyak tantangan dan ada juga beberapa masyarakat menolak ya terkait dengan program yang kita buat. Itu juga tidak terlepas dari yang pertama mungkin tingkat pendidikannya, kemudian latar belakangnya, kemudian juga pengalamannya, kemudian juga terkait juga itu dengan bagaimana cita-citanya masyarakat itu terhadap mungkin anak-anaknya. Jadi ini juga kita bersama BPD telah menetapkan kalau tidak salah ada 28 perdes. Nah itu juga terkait dengan ketertiban umum, juga penyederhanaan adat. Salah satunya itu boleh kami banggakan bahwa poin dari salah satu perdes itu seperti yang saya utarakan tadi, karena dari 500 lebih rumah tangga di desa Siponjok hanya sekitar 3 atau 4 rumah tangga itu yang non Nasrani, non Kristen. Jadi kita tetapkanlah perdes bahwa hari Minggu di desa Siponjok sampai jam 12 siang itu semua lampu itu wajib ditutup. Iya, wajib ditutup. Dengan harapan supaya mereka beribadah pada hari Minggu. Itu bukan perintah kepala desa, itu perintah Tuhan kan. Bahwa kita hanya bekerja 6 hari, kemudian hari ke-7, hari Minggu kita harus beribadah. Jadi memang kendalanya memang itulah Saudara Karmawan, bagaimana sebagian kecil masyarakat ini yang kurang besar tadi saya bilang cita-citanya, sehingga mungkin kebanyakan dia di nongkrong, di lapo, santai-santai. Tidak zamannya lagi. Iya, tidak zamannya lagi sekarang itu. Karena bagaimanapun dengan kita buat les bahasa Inggris matematika, walaupun pendanaannya itu kita upayakan setengah dari, tidak cukup memang setengah dari dana desa, juga tidak sampai setengah dari orang tua, tapi juga partisipasi para donatur kita. Ada anggota dewan, ada saya sendiri, ada juga anak rantau kita yang ikut mendanai kegiatan PNF, kita namanya PNF ya, pendidikan non formal di desa kita. Mungkin itu Saudara. Ada lagi beberapa pertanyaan ini. Dari kami telusuri dan telisik bahwa ada janji politik Pak Deka sendiri bahwa ketika menjadi seorang kepala desa tidak akan sepeser pun tidak akan mengganggu
anggaran-anggaran desa, bahkan tidak menerima gaji. Apa pesan khusus terhadap yang kebijakan-kebijakan terobosan yang sangat fenomenal ini? Terima kasih, seperti yang saya utarakan tadi, Saudara Hermawan, bahwa saya bersama keluarga sudah merasa terberkati oleh Tuhan. Ya, jadi kami merasa bahwa kami adalah saluran berkat Tuhan. Kalau saluran itu, Saudara Hermawan, saluran, berarti kita harus menyalurkan kepada saudara-saudara kita. Mengalir Iya, tempatnya. iya. Jadi itulah makanya memang saya sudah tahun kedua ini kepala desa, dan itu sudah kita lakukan, di mana gaji kita selama setahun itu kita ambil pada bulan Desember. Kemudian di bulan Desember tahun lalu itu kita ada Natal, ya, perayaan Natal anak-anak kita yang ikut les, di mana Natal itu berbahasa Inggris semua, saudara. Liturginya, nyanyian semua bahasa Inggris. Jadi disitulah kita salurkan gaji kita selama setahun. Jadi memang harapan kita dengan kita lakukan seperti ini, yang saya alami memang masyarakat ini sangat tinggi sekarang kepercayaannya kepada saya sebagai pemimpin. Begitu juga terkait dengan dana desa, itu bukan kebetulan, memang oleh amanah undang-undang kan ada bendahara desa, Pak. Jadi bendahara desa semua yang megang yang namanya dana desa. Saya tidak pernah memegang dana desa 1 rupiah pun. Jadi itulah mungkin istilahnya para pemerintah the right man and the right place, artinya menempatkan orang pada posisi yang tepat. Jadi kalau dia ke bendahara desa, ya sudah sewajarnya dia menerima, mengeluarkan semua yang terkait dengan keuangan desa. Jangan dong kita sebagai kepala desa, bukan urusan kita itu, tapi tugas kita adalah memonitoring beliau, bendahara desa, supaya penggunaan dana desa sangat tepat. Dan saya juga ajak kepada BPD, Badan Perwakilan Desa. Kami ajak setiap hari mereka hadir di sini di kantor desa. Sudah saya utarakan kepada mereka, hey BPD, awasi saya, awasi pemerintah desa, jalankan tugasmu, fungsimu sebagai pengawas. Jadi saya sangat senang ketika BPD hadir di sini. Saya selalu katakan kepada mereka, tanyakan bendahara kita, apa sejauh mana realisasi daripada anggaran yang sudah kita cairkan. Demikian, Pak. Nah, ini lagi, tadi kan sudah banyak program-program yang sudah terrealisasi dan sudah banyak berjalan dan sudah dirasakan oleh masyarakat desa Sipomoso. Nah, apa program yang terbaru? Kami juga mendengar bahwa ada Bapak menginisiasi untuk beberapa desa untuk membangun 1 atau 2 kelas untuk SMA unggulan. Apa membuat sepertinya sehingga ada muncul inisiasi seperti ini? Terima kasih. Jadi memang puji Tuhan di desa kami ini ada sekolah dasar punya pemerintah, ada 3. Kemudian SMP, tepatnya SMP Negeri 4 Litang Nuta ada 1. Kemudian SMA 2, SMA yang notabene adalah SMA unggul negeri, di mana katanya saya juga baca di literatur SMA 2 ini adalah SMA negeri terbaik kedua di Sumatera Utara. Itu berada di desa Sipondo. Jadi saya katakan kepada masyarakat, syukurlah, puji syukurlah kepada Tuhan melalui nenek moyang kita dulu memberikan tanah itu kepada pemerintah. Sehingga hari ini boleh kita gunakan sekolah-sekolah itu untuk kegiatan kita les bahasa Inggris matematika. Nah, terkait dengan SMA 2 dengan sistem zonasi sekarang, bahwa anak-anak kita yang dari Siponjot ini terlebih dari Silaban Margu 5 desa, kita nggak bisa lagi masuk ke SMA Negeri Lintong dan SMA Negeri Dolok Sanggul dengan sistem zonasi. Padahal SMA 2 ada di desa kita ini. Jadi oleh masyarakat, oleh kebutuhan masyarakat, mendesak kepada Kepala Cabang Dinas SMA Provinsi Sumatera Utara untuk membuka kelas reguler di SMA 2, artinya non asrama. Nah, setelah kita berdialog, 5 kepala desa berdialog dengan Kepala Cabang Dinas Pak Silalahi, beliau memberi informasi bahwa anggaran untuk mendirikan kelas itu ada, tapi anggaran untuk membeli tanah tidak ada dari pemerintah provinsi. Maka kami, aturannya seperti itu. Jadi kami bersepakat dengan 5 kepala desa untuk menyiapkan tanah tersebut kurang lebih 1000 meter. Jadi kita sudah komunikasi dengan pemilik tanah, kita harus beli itu 100 juta yang 1000 meter. Uangnya dari mana? Nah, uangnya kita sudah coba komunikasi dengan 5 kepala desa untuk kita bagi 5. Ya, nanti kebijakannya dari kepala desa lah bagaimana. Yang jelas itu tidak dari dana desa lah itu. Partisipasi masyarakat dan juga anak rantau kita.
kita yakin itu. Tapi oleh 5 kepala desa ada sedikit keberatan kalau itu kita bagi 5, sehingga saya sebagai kepala desa Siponjok sebagai tuan rumah dari setengah lah dari kami, itu artinya 50 juta dari desa Siponjok. Nanti 50 juta dari Mbak Desa lagi lah itu. Jadi saya percaya bahwa karena ini untuk pendidikan, bahwa masyarakat juga sangat antusias untuk kita dirikan itu, dan juga selama ini anak rantau kita sangat berperan aktif tentang pembangunan di desa Siponjok. Bahkan saudara Karmawan, ada anak rantau kita di Amerika Serikat. Iya, jadi waktu Natal itu mereka ngirim dolar, jumlahnya itu uangnya itu 8 juta mereka kirim dari Amerika, ada 2 orang. Jadi itulah tadi yang saya bilang, ketika kita pemimpin kepala desa sudah dipercaya, maka sebenarnya sungguh mudah kita meminta bantuan proposal daripada pihak luar. Yang penting proposal itu, bantuan itu tidak ada satu, kita yakinkan tidak ada itu 1 rupiah pun untuk kepentingan pribadi kita. Dan terukur semua. Dan terukur semua apa yang kita lakukan. Jadi itu poinnya sebenarnya, saudara Prabowo. Baik, terima kasih Bang. Oke, makasih Pak. Karena sudah menyampaikan waktu, mungkin dengan waktu akan kita undang kembali dengan hal-hal yang terbaru, mungkin akan lebih matang lagi. Terima kasih sudah mendengarkan tempatnya. Terima kasih podcast Karsil.